sia-siaan, jauhkan kami dari api neraka. Bahasa yang lain adalah be positif. Lalu positif, meskipun suasananya negatif, ya sekarang ini, situasinya negatif, tidak mengenakan, itu not naif. Tetapi itu sak temene self-leadership. Kepemimpinan diri, ketakwaan, kecerdasan spiritual yang luar biasa. Karena Nabi bersabda, ad-daqiyu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, sak temene cerdas adalah orang yang dana nafsahu, mampu mengontrol, mengendalikan diri dan amal perbuatannya, apapun situasinya, untuk orientasi hidup setelah mati. Saya kira itu pengantarnya. Baik, bagaimana mensyukuri keadaan ini? Seperti sama-sama kita maklumi, bencana itu hal yang biasa. Sebuah keniscayaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Oleh karena itu, jangan baperan, jangan panikan, jangan kagetan. Oke? Al-Baqarah 155 sering kita mengkajinya. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Yang belajar balaghah tahu persis. Ada lam taukid, asal katanya nabluwa, ada lam taukid di depan, ada nun taukid takilah di belakangnya. Artinya sungguh pasti teman, ya, tidak bisa tidak dan tidak bisa mengelak. Ini yang bicara Allah loh, ya. Ya, yang bicara, yang berfirman, Allah tidak bisa mengelak, panjenengan semua akan diuji oleh Allah dengan khauf, ketakutan akan masa depan. Pandemi ini sampai kapan? Ekonomi bagaimana? Itu khauf. Waju, kelaparan. Saya kira sudah, ya. Berapa mulai terjadi kelaparan. Wanaqsi minal amwal, kekurangan harta benda. Ada saya kira pemotongan gaji, THR tidak keluar, PHK ada di mana-mana. Anak sembilan awal wa anfus, dan jiwa, kematian ada di mana-mana. Tamarat, pertanian berkurang ada di mana-mana. Yang menarik, Allah berfirman, basyiris sabirin, berilah berita gembira bagi orang-orang yang sabar. Nanti sikap kedua, ya, harus sabar tidak. Nah, kenapa perspektif ini harus dikemukakan dulu? Hidup itu kan hakikatnya seperti gelombang sinusoidal. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang berhasil, kadang gagal, kadang bergelimang nikmat, kadang juga tertimpa musibah. Itu normal. Ketika kita di atas, kita mendapatkan sesuatu baik bagi kita. Ketika kita di bawah, kita kehilangan sesuatu. Harusnya kita belajar kehilangan sesuatu. Dan itu penting bagi kita. Bencana ini akan benar-benar jadi bencana kalau kita gagal menemukan Allah di baliknya. Musibah ini akan benar-benar jadi musibah, ya, kalau kemudian ini tidak hanya menggerus kesehatan kita, tetapi juga menggerus keimanan kita. Apa maksudnya? Ya, kita panik seolah-olah menjadi hamba yang tidak bertuhan. Maka kalau sudah kehilangan sesuatu, kalau enggak pernah belajar sesuatu, orang Surabaya bilang ciloko mencit, ya. Orang Madura bilang if you lose something, don't lose the lesson. Jika Anda kehilangan sesuatu, jangan pula kehilangan pelajaran yang ada di belakangnya. Pelajaran apa? Para ahli mengatakan musibah ini hakikatnya adalah rahmat Allah yang terbungkus ketidakenaan. So, bukalah bungkusnya agar kelihatan isi pesan moralnya apa. Kenapa harus terbungkus ketidakenaan? Ya, kalau rahmat Allah selalu terbungkus kenikmatan, sering orang lalai, lupa diri, dan melampaui batas. Terlalu asik menikmati kenikmatan sampai lupa kepada Tuhan, zat yang memberi kita kenikmatan itu. Akhirnya perlu sekali lagi rahmat Allah yang terbungkus ketidakenakan. Contoh, ketika kita naik pesawat, kapan hari pernah saya sampaikan,
Kita lihat ketika pesawat terbang dengan nikmat, dengan nyaman, apa yang terjadi? Seluruh penumpang rata-rata tidur dan mainan semua. Oke. Nah, baru terasa ketika pesawat dihantam badai atau hujan deras. Malam tahun baru, saya merasakan bagaimana harusnya mendarat di Halim, tetapi sudah 1,5 jam berputar-putar di atas Halim, tak kunjung bisa mendarat. Kemudian pesawat dihempas-hempaskan, naik turun begitu terus. Mau naik lagi terus. Apa yang terjadi? Bisa ditebak. Seluruh penumpang pesawat berzikir ingat Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Subhanallah, Allahu Akbar. Subhanallah. Termasuk saya. Gitu. Nah, artinya apa? Guncangan pesawat diperlukan agar penumpangnya ingat Allah. Guncangan kehidupan berupa pandemik ini diperlukan agar penduduk bumi ingat Allah. Ora sakarepe dhewe, bahwa Anda hidup itu ada yang menghidupkan, bahwa Anda di bumi ada tugasnya, ada visi misinya, yaitu rahmatal lil alamin. Ojo sak kepenake dhewe, ya. Minum minyak terlalu banyak, nebang hutan berlebihan, ya, makan yang tidak semestinya dimakan, ya, dimakan, dijelaskan mana yang halal, mana yang toyib, enggak, alih-alih berperi kemanusiaan, berperi kebinatangan pun tidak. Satu contoh misalnya, kira-kira 10 tahun yang lalu saya sering ke Cina dan kemudian ditraktir partner di sana di restoran tinggi di Cina, di rooftop di hotel begitu, sambil makan lihat suasana Shanghai di malam hari, keren, mestinya mahal mestinya. Sampai di tempat, apa yang terjadi? Ternyata menunya betul-betul kebun binatang. Jadi betul ada kelelawar, ada kera, ada ular, ada terenggiling, ada kodok, ada siput, ada babi, macam-macam itu. Betul-betul nggak bisa dimakan semua versi kita. Binatang eksotik ala Cina keluar semua. Akhirnya saya pesen nasi goreng telur, itu produk jut-jutan, minyak opo gitu ya. Akhirnya turun lagi. Nah, begitu kondisi di sana. Nah, kembali bahwa saya kira Khalifah Ali pernah bersabda, pernah berfatwa, bahwa siapa yang memahami bahwa dunia itu ujian, maka musibah sebesar apapun akan terasa ringan. Lagi, kalau frame-nya itu dunia ujian, maka ya naik turun musibah di dunia ini sekali lagi akan terasa ringan. Nah, itulah kemudian yang kedua, konsep sabar. Caranya adalah ikuti protokol langit untuk berharap solusi keajaiban langit, jangan hanya mengandalkan protokol bumi. Bukan mengabaikan protokol bumi, bahwa jaga jarak, social distancing, pakai masker, kemudian apalagi bersih-bersih, itu penting semua. Tetapi jangan lupakan protokol langit. Caranya adalah, Imam Ibnu Athaillah berpesan, jika engkau tertimpa musibah, jangan seperti anjing. Apa maksudnya? Anjing itu kalau dilempar tulang oleh tuannya, begitu, maka anjing akan rebutan tulang sampai lupa kepada tuan yang memberinya. Kita manusia punya akal, punya iman, ketika dilempar musibah oleh Allah, jangan lalu menghadapi masalah itself dengan mengeluh, waduh, meratap. Mohon maaf, Surabaya misuh-misuh misalnya. Tidak ya. Tetapi akseslah Allah dengan berbagai pintu akses. Apa itu? Dengan iktikaf kemari, dengan berdoa, dengan sholat, dengan zikir, dengan tadarus, dan jangan lupa dengan sedekah. Mintalah kekuatan dari Allah dengan akses tadi, karena memang la haula wala quwata illa billah, lalu bersama Allah hadapilah musibah, mafabah atau pandemi ini. Itulah makna innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Itulah makna wabasyiris sabirin. Berilah berita gembira bagi orang-orang yang sabar. Jadi sabar ini bukan sabar orang Jawa, ngelus dodo. Sabar, sabar ulah entek dewe. Bukan. Ya, sabar ini adalah sabar indat
indal musibah. Kita tahu ada 3 sabar. As-sabru indal indat ta'ah, as-sabru indal musibah, as-sabru anil maksiyah. Nah, ini sabar menghadapi musibah, akseslah Allah, minta kekuatan dari Allah, bersama Allah hadapilah musibah atau masalah. Itulah makna sekali lagi, innallaha ma'as-sabirin. Kita belajar dari orang-orang mu'alaf di London, di beberapa busnya menampilkan tulisan be with Allah, Allah will protect you. Selalu bersama Allah, Allah akan melindungi kamu sekalian. Mereka yakin bahwa api tidak membakar Ibrahim, pisau tidak membunuh Ismail, ikan tidak memakan Yunus, dan gelombang samudra tidak menenggelamkan Musa. Ya, karena be with Allah, Allah will protect you. Oleh karena itu, paduan antara syukur dan sabar itu sesungguhnya refleksi kacamata orang beriman sabar untuk menghadapi masalah itu. Boleh saya simpulkan begini, iman itu artinya percaya. Orang yang beriman implikasinya orang yang percaya diri, pede, menghadapi masalah apapun, dimanapun dan kapanpun. Oke, pede menghadapi masa lalu namanya syukur, pede menghadapi masa depan namanya sabar atau optimis. Oke, kalau ada orang mengaku beriman kok tidak syukur dan tidak sabar, saya khawatir ada masalah dalam keberimanannya. Meskipun tiap malam zikirnya pakai Asmaul Husna, dia pakai tasbih sampai merotoli misalnya. Tetapi kalau hatinya tidak nyambung kepada Asmaul Husna, tidak pede, tidak syukur dan tidak sabar, ya, maka saya khawatir ada something wrong di dalam keberimanannya, dalam keyakinannya. Tak heran sekali lagi kalau Rasulullah bersabda, iman itu nisfahu asyukru, nisfahu as-sabru. That's all. Separuhnya syukur, separuhnya sabar. Ya. Ada pintu surga namanya pintu syukur, ada pintu surga namanya pintu sabar. Masih ingat ada keluarga ahli surga yang sering saya ceritakan dulu? Ya, ada keluarga ahli surga suami istri. Suaminya itu dari Ethiopia. Orang Ethiopia itu kulitnya hanya 2. Kalau nggak hitam, ya hitam pol. Kira-kira begitu ya. Istrinya orang Palestina, putih, cantik, begitu. Saking cantiknya, sang suami ngelihatin terus kemanapun istrinya pergi, sampai istrinya salting. Lalu bertanya, kenapa toh Pak kok ngelihatin terus begitu? Kata suaminya, apakah aku tidak boleh menjadi suami yang bersyukur? Ingatasi saya seitem ini kok dapat istri secantik kamu. Kata istrinya, alhamdulillah Pak, mudah-mudahan ini menjadi kunci kita berdua masuk surga. Papa masuk surga lewat pintu syukur, sedangkan saya masuk surga lewat pintu sabar. Sabar. Welek gitu. Ya. Nah, saran saya buat ibu di sini, kalau ada yang bernasib sama dengan ibu Palestina tadi, bojo ireng, gak ganteng, pelit, ngamuan, ya. Pesan saya sama ibu-ibu, disyukuri, disabari, ditelateni, diopeni, ya. Mengkolak mati-mati dhewe. Orang-orang dilusumi gitu. Nah, kata orang tua kita kan bebojoan itu gampang. Sing sopo gelek ngamuan biasane budal disipan, gitu. Budal teng pundi, Bu? Budal teng kuburan. Gitu. Ini ilmiah. Survei membuktikan bahwa laki-laki harapan hidup lebih pendek ketimbang wanita. Konon laki-laki 65, wanita bisa mencapai 70 tahun. Di survei ada 2 masalah. Pertama, laki-laki suka marah, suka ngamuan. Ya, yang kedua laki-laki terlalu sering diomeli sama istrinya, jadi makanya umurnya rodok pendek kira-kira. Nah, oleh karena itu menghadapi ini petunjuk Al-Quran adalah surah Ali Imran 133 dan 134. Ya, sebelum saya bacakan, pada ini saya bayangkan Bapak Ibu seperti gabah ditapeni di tampah para petani.
Ya, ini pasti ngerti semua ya. Gabah diinteri itu kan diputer-puter, tarik maju mundur, dilempar-lempar begitu ya, puter lagi, lempar-lempar lagi, geser-geser begitu, semata-mata untuk memilah mana batu, mana padi. Mana imannya yang berkualitas padi, mana kepalanya berkualitas batu. Artinya, imannya yang padi adalah semakin meruduk, semakin berisi. Diingatkan oleh Allah dengan isyarat langsung kembali kepada manhaj ilahi. Dan mana yang berkualitas batu, dilempar dengan batu, tetap berkepala batu. Ini ciri alim dan lalim. Alim itu diingatkan oleh Allah dengan isyarat, sudah tahu dia. Ini Allah jewer kita. Nggak paham, itu alim. Lalim itu dilempar batu, dilempar musibah sebesar ini masih gagal paham. Ya, masih pencitraan, ya, masih bancaan anggaran, ya, masih nggak paham. Ya. Akhirnya sekali lagi orang kemudian pada kecewa, putus asa karena pemerintah tidak hadir melindungi rakyatnya. Yang terjadi apa? Indonesia terserah. Ada istilah KUKMK, ya. Karepmu, urip karepmu, mati karepmu. Itu kan sebuah tanda petik kekecewaan yang dalam karena sekali lagi pemerintah tidak hadir, ya. Disuruh kita menghadapi sendiri-sendiri keadaan ini. Baik, saya teruskan. Oleh karena itu maka protokol langit yang ingin saya sampaikan adalah wasari'u ila maaf. Kalau kita merasa mempunyai iman berkualitas padi, syaratnya adalah wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatun arduwas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wasari'u, bersegeralah. Jangan enak-enakan, jangan banyak berdebat, berhenti memaki kegelapan, berhenti memaki keadaan, segera nyalakan lilin pencerahan untuk wasari'u. Ya, bersegera pada ampunan Allah yang dan surga yang dipersiapkan, yang luasnya seluas langit dan bumi, waidat, dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Cirinya adalah alladzina yunfikuna al-ayah, orang-orang yang saya terjemahkan bebas adalah giving and forgiving. Yunfikuna fis syarra'i wad dharra. Ya, yunfikuna itu bukan sekedar berinfak, ngisi kaleng infak dengan uang receh, bukan. Yunfikuna asal bahasa Arabnya itu lugawinya itu dalam sekali. Nafak itu terowongan. Pak Bang Esti tahu, nafak mu'aisim itu terowongan mu'aisim. Munafik itu orang punya dua mulut seperti terowongan. Ya. Yungfikuna, orang yang berperilaku seperti terowongan. Distributor, penyalur kebaikan Allah. Ya. Makanya di surat Yun Sewu Al-Munafikun lebih jelas. Wa anfiqu mimma razaqnakum ayyatiya ahadakumul maut. Ya. Jadilah distributor kebaikan dengan apa yang telah Allah berikan kepadamu, ya, yang sehat. Jadi penyalur kesehatan. Yang punya harta, salurkan harta dengan infak sedekah. Yang punya ilmu, berdermalah dengan ilmu dan seterusnya. Nah, panjenengan tahu sifat terowongan, ya. Terowongan itu kalau yang masuk angin, yang keluar angin, yang masuk bis, yang keluar bis, yang masuk kereta api, yang keluar jangan bemo, gitu loh. Artinya ya jangan pelit karena nikmat Allah yang telah kita terima banyak sekali. Maka kemudian Allah sudah memperkirakan pasti banyak orang-orang pelit. Alasan sempit karena pandemik ini untuk berhenti wa anfiqu. Maka kemudian ditegaskan lagi walladzina yunfikuna fis syarra'i wad dharra'i, dalam keadaan lapang maupun sempit, tidak mengurangi sekali lagi perintah untuk giving, memberi. Oke, saya tegaslah dulu.
Kedua, wal kadhiminal ghaidha, mencegah amarah. Ini juga syaratnya giving, memberi empati untuk bisa tidak marah. Dan yang ketiga adalah wal afina 'anin nas, itu memberi maaf. Ternyata yang terakhir ini memberi yang paling sulit di antara memberi sebelumnya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka, cinta kepada orang-orang yang muhsin, yang baik, yang cirinya giving and forgiving. Baik, saya mulai dari yang pertama, giving, memberi materi. Bapak Ibu yang kami hormati, saya kira saatnya Allah memanggil kita untuk peduli berbagi. Kalau punya harta dengan harta, nggak punya dengan ilmu, nggak punya dengan waktu, nggak punya dengan pikiran, nggak punya dengan tenaga. Pokoknya situasi sempit ini bagi orang yang beriman adalah kesempatan untuk mencari celah, bisa berbagi dan berkontribusi. Sering saya sampaikan, small man talking about the problem. Orang kerdil bicara masalah, memaki kegelapan. Great man talking about the solution. Orang besar cari solusi. Genius man, dan ini versi Rabi, ya, genius man ad-daqiyu find opportunity behind the problem. Selalu mencari celah, kesempatan bagaimana untuk berbagi di tengah-tengah pandemik ini. Oleh karena itu, kembali yang pertama adalah memberi materi, berderma. Saya kira ingin saya sampaikan adalah kewajiban kita adalah peduli, mengamankan tentang orang lingkungan terdekat kita, jangan sampai kelaparan. Kalau kita ada dalam keadaan ada makan, orang-orang sekitar kita kelaparan, sekitar itu rumusannya adalah tetangga dekat, ya, kerabat dekat, teman dekat, ya. Kok sampai kelaparan, itu bisa menjadi penghambat kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Saya kira hadisnya sudah cukup banyak, ya. La yadkhulul jannah, ya, dan seterusnya, ya. Nah, banyak. Saya kira monggo kita berhenti untuk memaki, berhenti untuk meratapi, berhenti untuk mengeluh. Do something untuk tadi, entah kerabat dekat, memungkinkan, selesai semua, tetangga dekat, selesai semua, atau teman-teman dekat, untuk mengamankan jejaring, sekali lagi, sekitar kita, terdekat kita, agar bisa makan minimal, ya, tidak kelaparan, karena situasi seperti sekarang ini. Saya mencoba mempraktekkan, barangkali ini inspiring untuk para Bapak Ibu semuanya. Saya ketua RT. Meminta Bu RT, berarti istri saya, gitu, untuk memastikan warga satu RT aman, bisa makan, tidak kelaparan, minimal sampai Lebaran. Kira-kira begitulah program kami, ya, tanggung jawab sebagai ketua RT. Bapak Ibu, kebetulan di RT kami ada 30 kakak di Kampung Seng yang pasti terdampak karena lockdown atau PSBB ini. Langsung saya membuat program sembako minimal selama Ramadan 3 kali, awal, tengah, akhir Ramadan. Kalau 30 kakak berarti butuh 90 paket sembako, 100.000 lebih kira-kira. Lalu program itu saya tawarkan, istri saya minta japri kepada ibu-ibu PKK, orang-orang kaya di sekitar kami. Kami punya program ini, butuh 90 paket sembako. Monggo siapa berkenan membeli berapa paket. Dalam waktu 2 hari, ya, dengan mudah, orang sekarang orang welas AC, semakin berempati, semakin simpati, semakin religius. Cukuplah RT atau RW menjawil, menjawil, mencolek, ya, untuk ikut berkontribusi. Dalam waktu 2 hari terkumpul 145 paket. Artinya warga Kampung Seng saya terjamin makannya sampai kira-kira 1 bulan pasca Lebaran nanti. Artinya kalau kemudian nggak usah nunggu pemerintah,
ketua RT, ketua RW, ya, takmir masjid, ketua komunitas melakukan hal yang sama, saya kira insya Allah umat ini masih bisa bertahan dan cukup makan. Nah, tinggal nanti berikutnya bagaimana. Maksudnya berikutnya itu tinggal orang-orang yang aktivis pegiat kayak Pak Slamet, Pak Maesti mikirkan bagaimana ekonomi umat ya after crisis, after COVID-19 crisis ini. Itu saya kira plan keduanya. Tetapi yang sekarang adalah jika satu kampung miskin semua, nggak ada orang kayanya, saya kira ada RT yang lain yang dikoordinasi oleh RW ya agar bagaimana ya kita colek orang-orang kaya di sana untuk kemudian membagikan dermanya, sembakonya bagi orang-orang miskin di RT yang lain. Kenapa ini penting? Karena virus ini tidak mengenal RT, nggak mengenal RW, nggak mengenal Masjid NU, Masjid Muhammadiyah, tidak mengenal siapapun. Ya, semua akan terkena. Saatnya kita berkontribusi. Baik, itu giving yang pertama. Giving, memberi yang kedua adalah untuk bisa walqadiminal ghaidha, mencegah amarah, orang harus bisa memberi empati. Dan agar keluarga kita berdamai di rumah, kita bisa menikmati betah di rumah, tidak uring-uringan, tidak maunya marah saja, tidak sensitif, maka syaratnya adalah kita tingkatkan untuk piawai memberi empati agar wal kadhiminal ghaidha bisa mencegah, menahan amarah. Saya kira contoh yang paling sempurna orang yang piawai memberi empati adalah Rasulullah Muhammad SAW. Masih ingat ketika Rasulullah pulang larut malam, masih ingat karena tugas dakwah, ya tidak memberi berita kepada Aisyah karena memang belum ada HP, belum ada WA, masih ingat ya. Akhirnya Aisyah nunggu di rumah. Kehadiran Nabi sampai tertidur di rumah dekat pintu. Rasulullah datang malam-malam ngetok pintu dan kemudian 3 kali salam nggak bangun-bangun. Rasulullah berempati karena mungkin Aisyah capek menunggu, akhirnya Nabi tidur di luar rumah di balik pintu. Suami istri tidur bareng terpisah oleh pintu. Saat subuh tiba, Aisyah buka pintu, betapa kagetnya ternyata Nabi tidur di luar rumah. Bisa membayangkan bagaimana iklim Arab waktu itu? Nah, akhirnya apa? Dua suami istri itu bukan lalu memaki, memarah-marah, gitu. Kalau orang Surabaya lah mesti matamu, kupingmu, wasit kontini, kayak gitu. Ini enggak. Dua ini langsung rebutan minta maaf. Kenapa kok bisa rebutan minta maaf? Karena kedua beliau berempati. Rasul berempati kepada Aisyah, Aisyah berempati kepada kecapean Rasulullah. Empati itu yang membuat alih-alih untuk saling memarahi, enggak. Untuk kemudian rebutan meminta maaf karena empati. Ya, sekali lagi, piawai memberi empati. Kedua saja saya kira, di zaman Khalifah Umar, ada seorang sahabat yang ya nggak tahan. Istrinya cerewetnya Masya Allah, ya. Ada duit cerewet, nggak ada duit, tambah nemen. Takut KKDRT, akhirnya sahabat ini konsultasi kepada Khalifah Umar. Sampai di rumah mau notok pintu Khalifah, yang sederhana rumahnya itu, tapi nggak jadi. Mengapa? Di dalam sana, Khalifah Umar yang gagah berani, setan saja takut, ternyata sama, diomelin sama istrinya. Dan Khalifah Umar juga diem saja. Tidak membentak, tidak membalas, persis seperti bapak-bapak yang ikut di sini. Iya, wajar. Lalu Khalifah sahabat ini balik kanan. Baru beberapa langkah Khalifah Umar keluar. Dipanggil, sahabat balik-balik. Loh, kenapa kok nggak jadi ke sini? Iya, Khalifah tadi mau konsultasi. Kenapa? Itu loh Khalifah, istri saya cerewet ya, Masya Allah. Nah, saya takut KDRT nggak bisa menahan amarah, memukul nanti malah berbahaya. Maka saya konsultasi kepada Khalifah. Loh, terus kok nggak jadi? Malu Khalifah. Loh, kenapa kok malu? Nah, ternyata Khalifah Umar saja kok tambah nemen katanya begitu. Apa pesan Umar? Wahai sahabat,
berempatilah kepada istrimu. Nasihatnya pendek. Berempatilah kepada istri. Istrimu itu manusia juga. Ya ada capek, ada bete, ada kesel. Gimana gak capek? Bangun pagi, isa-isa, mari ngono olah-olah. Mari ngono ngopeni bocah-bocah. Mari ngono nganter sekolah, ya ta? Pulang dari nganter sekolah humbah-humbah, ya. Sore jemput sekolah. Habis kisah lagi mapan tidur mbok gugah, gitu. Gimana nggak capek? Ya capek lah, ya. Maka berempatilah kepada istrimu, insya Allah senjata paling hebat agar wal kadhiminal ghaidh, agar kamu bisa menahan amarah. Oh, istri saya capek juga barangkali. Oke, yang ketiga, saya kira yang terakhir, adalah memberi maaf. Wal'afina 'anin nas, memberi maaf. Ini saya kira juga bukan perkara yang mudah. Kalau wacana Idul Fitri, ya, minta maaf, lahir batin kita ibu enteng, ya. Ketemu sanggon-gon, lahir batin, faizin kita gampang. Ya. Aslinya memberi maaf itu kalimat memberi yang paling sulit. Saya ulang, di antara kata memberi dalam sebuah buku The Seven Laws of Happiness, ya saya baca, di antara kata memberi maaf itu memberi yang paling sulit. Kenapa? Bertentangan dengan karakter manusia itu membalas. Maka pada konteks ya memaafkan atau membalas itu ada 3 level. Yang paling rendah adalah ketika disakiti, membalas. Itu paling rendah. Kenapa paling rendah? Karena seringkali membalas itu lebih kejam, ya, dari ya sakit yang kita terima. Paling rendah. Yang kedua adalah tidak membalas tetapi tidak memaafkan. Ada begitu? Sakit, disakiti suami atau istri atau mertua atau tetangga atau anak atau saudara. Tidak membalas tetapi tidak memaafkan. Kenapa tidak membalas? Judul lagunya Aku Tak Berdaya. Kira-kira begitu ya. Oke. Jika tidak memaafkan, itu terjadi dalam durasi waktu yang lama, ya, menyimpan dendam, benci, maka Dr. Gerard G. Kamposki dari Amerika menebak akan muncul penyakit-penyakit yang cukup berbahaya, belasan jumlahnya. Mulai sakit pusing, punggung, leher kemeng-kemeng, perut, mah, gitu, ginjal, kemudian depresi, jantung juga deg-degan gitu, borok yang tak kunjung sembuh, cemas, berkepanjangan, tegang, tak bisa tidur, dan pasti tidak bahagia. Ini serius, sampai dokter ini mempunyai 30 healing center tersebar di seluruh Amerika dengan dengan model terapi tunggal. Healing center, terapi tunggal, yaitu rela memaafkan. Loh, rela memaafkan itu ternyata bisnis. Ya, bisnis dokter ini ya ternyata butuh sentuhan karena memang sulit sekali. Baik, yang ketiga adalah tidak membalas dan memaafkan. Nah, ini yang perintah Al-Quran tertinggi. Karena perintah Al-Quran pasti tidak mudah. Kalau mudah nggak perlu ada ayat Al-Quran. Karena ada wal'afina 'anin nas, diawali wal kadhiminal ghaidh, maka perintah ini pasti tidak mudah. Terutama bagi yang ya merasa tersakiti oleh siapapun, dan biasanya orang-orang yang menyakiti itu ya orang-orang yang tidak jauh dari sekitar kita. Ya. Nah, untuk bisa memaafkan, sekali lagi kita untuk bisa memaafkan kembali, kita juga harus bisa tadi memahami, juga memberi empati. Empati itu apa sih? Empati itu if I were you, jika seandainya aku jadi kamu. Keluarga yang bahagia pasti keluarga yang dua-duanya atau salah satu di antara keduanya adalah mudah, rela, piawai, memaafkan.
Dan memaafkan itu kenapa sulit? Karena banyak orang mengira kalau memaafkan itu kalah. Gak iso memaafkan. Balas dulu baru tak maafkan. Begitu. Ya. Gak iso. Dia minta maaf dulu, sujud dan ngisor lah kita memaafkan. Begitu orang. Ya, nggak bisa. Ya, nggak bisa begitu. Itu. Nah, orang mengira itu kekalahan, padahal sebetulnya itu kekuatan. Keluarga itu utuh kalau satu atau keduanya atau salah satunya mempunyai kerelaan untuk memaafkan berangkat dari empati tadi. Baik, waktunya tinggal mepet. Terakhir ini, kenapa memaafkan ini sulit? Memaafkan itu bukan melupakan sakit masa lalu. Tetapi karena mempunyai empati, maka sifatnya memaafkan itu melepaskan. Ya, melepas, bukan melupakan. Kalau melupakan, ya, kelingan apa jenenge orangnya lagi mau langsung jantungnya, darahnya naik lagi. Ya. Kalau melupakan lewat ngarep omae ngamuk lagi. Gitu. Kalau melupakan delok fotone muntap lagi. Itu karena melupakan dan diingatkan oleh sosok rumah properti yang menyakitkan langsung naik lagi. Nah, bukan itu. Tetapi melepas. Apa bedanya? Oh, beda banget. Kalau melepas itu maksudnya tidak memberi tempat sakit masa lalu, ya, merusak kebahagiaan kita yang sudah sekarang kita rasakan dan mungkin yang akan datang. Karena masa lalu tidak mungkin dilupakan. Masa lalu bahkan tidak perlu dilupakan, penting untuk belajar dari pengalaman keadaan yang lalu. Ya, saya bayangkan keluarga yang pengen move on, pengen maju, maka harus mempunyai besar hati untuk melepas masa lalu. Seperti saya kabar seorang supir pengemudi yang lagi pengen mengendarai mobilnya. Perhatikan, kalau mobil itu mau maju, ciri-cirinya adalah sang supir lihat spion sebentar, tung begitu, lihat kaca depan, injek gas, maka mobilnya akan move on, maju ke depan. Keluarga itu akan move on. Tetapi kalau sebuah keluarga, ya, atau sebuah supir, ayah, kepala keluarga, supir itu lihat spion saja, kanan kiri, melihat masa lalu saja, ngundat ngundomono, ya, sekali lagi, mengundat-undat, mengingat-ingat sakit masa lalu saja, tung gitu, maka bisa dipastikan mobil itu mau mundur, mau atrek. Bisa dipastikan keluarga itu tidak move on, tetapi pengennya selalu melihat mundur masa lalu. Itulah mengapa kaca spion dibuat kecil, jauh lebih kecil ketimbang kaca depan. Filosofinya adalah masa lalu terlalu kecil untuk dibesar-besarkan. Jadikan masa lalu sekedar sebagai pelajaran untuk melihat masa depan yang lebih baik dan penuh dengan tantangan, apalagi di situasi wabah krisis semacam ini, kita akan terseleksi menjadi small man, great man, atau genius man. Yang hanya bisa memaki keadaan, mengeluh, cari solusi, atau justru ini kesempatan. Orang-orang banyak membutuhkan peran kita, pikiran kita, waktu kita, tenaga kita. Ya, nggak punya uang, kita cukup jadi panitia, mencapri orang-orang yang kaya. Ada program ini. Saya kira orang akan semakin welas asih. Ya, kita do something, mencari celah agar sekali lagi kaca depan. Tantangan ke depan bisa kita hadapi bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, apa yang kita sebut sebagai musibah, kalau faktanya itu mendekatkan diri kepada Allah, maka lebih pantas ia disebut sebagai anugerah. Kalau kemudian apa yang sehari-hari kita sebut anugerah, tetapi faktanya membuat kita semakin jauh dari Allah,
maka sepertinya lebih pantas disebut sebagai musibah. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saya baca dalam kitab Nasaihul Ibad, tulisan Imam Nawawi Al-Bantani, hadis nomor 32. Saya bacakan terjemahannya saja karena agak panjang. Sebagai penutup renungan pagi hari ini. Pada hari kiamat kelak, kata Rasulullah, mizan, timbangan amal akan diletakkan. Lalu dipersilahkan para ahli sholat untuk ditimbang. Maka timbangan itu untuk ditimbang. Maka dengan timbangan itu pahala mereka diberikan secara sempurna. Yang kedua dipersilahkan ahli sedekah. Ya, masuk. Maka dengan timbangan itu pahala mereka ahli sholat diberikan sempurna. Ketiga dipersilahkan ahli puasa. Maka dengan timbangan itu pahala mereka ahli puasa diberikan secara sempurna. Kecuali yang keempat, dipersilahkan pada ahli musibah, orang-orang yang sabar menghadapi musibah. Masuk, namun ternyata amal mereka tidak ditimbang dan catatan amal mereka juga tidak diperiksa. Mereka diberi pahala tanpa dihisap hingga ahlul afiyah. Ahlul afiyah itu orang-orang yang selalu selamat, aman, tidak mendapatkan musibah, berharap mendapat kedudukan yang sama dengan ahli musibah karena saking banyaknya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Ini ada tanya jawab ya Ustaz ya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, monggo silakan yang mau bertanya kepada Ustaz Misbahul Huda, dihidupkan mic-nya, di-on-kan, kemudian setelah selesai di-off-kan kembali. Monggo. Yeah. Ada yang mau tanya? Monggo silakan di-on-kan mic-nya itu, setelah selesai bicara nanti di-off-kan kembali. Ini terus banyak yang join Ustaz, tapi hanya Ustaz nggak ada suaranya. Kurang keras Pak Angesti suaranya. Nah, monggo silahkan yang Bapak Ibu yang mau bertanya, mic-nya dihidupkan sendiri, ya itu kan merah, dihidupkan, kemudian bicara, setelah selesai di-off-kan lagi. Monggo silakan. Mas Pak Angesti, kalau belum ada yang di chat dari Pak Muhammad Hafi. Assalamualaikum, Holil mau tanya Pak Mangesti. Oh ya, monggo silakan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Misbahul Huda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih itu diingat ayatnya itu. Oh, ini saya. Waalaikumsalam. Taqabbalallahu minna wa minkum untuk sahabat-sahabat saudara semuanya. Ustaz, yang saya tanyakan walka diminal ghaizah, ketika seorang ayah selaku nakoda rumah tangga ini mengetahui ketidakbenaran atau kezaliman atau bahkan menuju penyimpangan dalam rumah tangga, misalnya anak yang sulit dikendalikan mulai remaja sehingga kita terpancing dengan sifat amarah tersebut, tidak bisa mengendalikan. Misalkan memerintahkan mereka dengan sholat yang kata Rasulullah ketika usia 10 tahun bisa kita dengan memukulnya.
apakah ketika kita bicara agak keras kemudian sambil memukul tapi yang sepantasnya, apakah itu termasuk kategori kadhiminal ghaidha? Ngapunten, jazakallahu khairan sebelumnya. Baik, langsung Mas Wangesti. Iya, silakan langsung dijawab Ustaz. Khusus orang tua terhadap anak memang ada beberapa pengecualian. Soal memukul seperti anjuran anjuran Nabi, kemudian itu intinya kita berteriak, kita memanggil, kita memarahi anak, ya, jaga kondisi emosi kita, ya, itu sebagai motif edukasi, bukan emosi, itu saja. Sekali lagi, teriakan mungkin pukulan, ya, kalau itu frame-nya frame edukasi, ya, untuk sholat, untuk tidak menyimpang, untuk tidak macam-macam, tidak dengan emosi, maka insya Allah tetap pada koridor wal kadhiminal ghaidha. Yang kebablasan itu kalau ayah mukul anak yang mengemuka adalah emosi. Wah, sikat, abis-abisan. Wah. Maka ada yang kemudian orang tua bunuh anaknya dan macam-macam itu karena yang frame-nya bukan frame edukasi, Pak Khusnul. Tapi kalau frame edukasi, saya yakin marah-marahnya orang tua, ya, tetap besok selesai dan kemudian akan membimbing anaknya lebih baik lagi. Pak Khulil, saya juga sempat agak khawatir karena istri bentar, orangnya denger nggak ini? Oh, nggak denger di belakang orang. Istri itu dulu pendiam, bahkan cerewetnya, masya Allah. Ya maklum lah, anak 6 ya lumayan kabeh lah, lumayan bedik, maksud saya. Maka kemudian istri itu sederhana gitu ya, anak sekolah wedok kok diantar motor gak mau, minta mobil, ceramah di depan garasi itu bisa nangis selesai. Sampai kemudian tak jawab, kenceng po, gue anakmu benci sama kamu loh. Wajar kan begitu? Kok bendino kok marah terus. Ternyata subhanallah, Pak Khalil tidak ada anak benci kepada ibu ayah karena ngomelnya ibu ayah. Frame-nya frame ketulusan, frame kasih sayang, frame pendidikan, bukan kebencian, bukan emosi, bukan arogansi. Itu. Saya kaget ketika saya buktikan kemudian anak nomor 2 yang sudah kenyang diomeli itu ya, yang pulang dari Turki waktu mau menikah. Tanya, Mami, istri idolamu itu kayak siapa gambarannya? Tak ewangi golek nih, kira-kira begitu. Lah kok pulang dari Turki prasaku kuwi ya istri idolanya koyo wanita dari Turki apa sangka Eropa kono gitu. Ternyata istri idolanya itu kayak ibu gitu. Walah lek sadu-adu kok Turki kok mulih koyo ibu. Nah, gitu. Itu terus. Anak nomor 4, anak itu cewek Fatin. Wah, itu jadi model sekolahnya. Terus pokoknya pinter gitu ya, farmasi selesai, berharap bekerja di mana. Tak tanya, Dok, kamu besok kalau besar pengen jadi apa? Tak pikir pengen rancang obat, memulai farmasi yang alami, yang herbal gitu. Ternyata enggak, ya. Saya kalau besar pengen jadi ibu, ya Allah. Padahal itu diomeli ibunya itu bendino loh. Itu bisa bilang kalau besar pengen jadi ibu. Ya saya bilang, ya kalau kamu pengen jadi ibu, ya harus dapat suami seperti Abah, saya bilang begitu. Nah, kalau saya ngelem aku, ya tak lem-lem dewe. Ya. Artinya apa? Guyon-guyon ya. Bapak, intinya kalau marahnya ayah, frame-nya edukatif, bukan emosi, bukan kemudian arogansi, insya Allah masih dalam koridor wal kadhiminal ghaidha. Mekaten Pak Mangesti? Ya, Ustaz. Ada kalau yang silakan yang mau tanya langsung aja disampaikan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum.
nahnu wa antum. Ya. Ustadz mohon maaf, saya mau tanya. Ini terkait silaturahim ya Ustadz ya. Iya. Iya. Sekarang ini kan COVID lagi di mana-mana. Iya. Rasanya memang kurang afdol apabila kita tidak sowan ya kepada apa namanya sesepuh kepada yang lebih sepuh, kakak-kakak kita gitu. Dalam pandangan Islam, apakah dibenarkan ataukah apakah itu masih termasuk syariat dalam Islam apabila kita hanya bersilaturahim dengan video call. Kemudian mungkin dengan teman-teman kita juga sama dengan Zoom. Ini dalam syariat Islamnya bagaimana Ustaz? Mohon penjelasan. Matur nuwun. Nggih. Maaf. Baik Ibu, jadi coba kita kembalikan kepada asal atau dasarnya dulu. Ya. Bermaaf-maafan Idul Fitri itu really tradisi sebetulnya. Ya. Pak Mangesti, waktu Idul Fitri di mana? Di Mekah, Madinah nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Waktu itu nggak ada. Tetapi saya kira tradisi yang dibenarkan ya artinya karena memang ada ayatnya untuk wal'afina anin nas ya saya kira bukan bertentangan karena perintahnya saya kira keutamaan bukan harus wajib maka situasi ya pandemik ini ya karena memang berbahaya kalau kita melakukan ibadah komunal ya banyak ketemu orang itu berbahaya bagi kesehatan kita maka Islam menghargai kesehatan kemanusiaan jauh lebih penting ketimbang sekedar ya jamaah atau rame-rame maaf-maafan tadi ya maka tetap tinggal di rumah memaafkan mau lewat WA mau lewat video call lebih jelas mau lewat yang lain-lain tidak ada masalah dan tidak mengurangi sekali lagi tidak mengurangi pesan dari ayat tadi karena ayat tadi maknanya bukan harus ketemu salam-salaman boten ya tidak ketemu cukup ngomong bahkan mungkin nggak ngomong hati kita rela memaafkan atas kekhilafan tanpa harus menunggu si dia minta maaf itu sebuah keikhlasan yang luar biasa saya kira kebanyakan kita kan enggak iya tak maafkan, tapi tunggu dulu dong. Dia minta maaf. Enggak tahu Rene wongnya kok itu bukan itu, ya. Orang yang rela memaafkan adalah memaafkan tanpa harus menunggu si dia meminta maaf. Jadi bukan letter-luck salam-salaman, tetapi lebih kepada bagaimana spirit, spirit roh. Bukan physically salaman Ibu, bukan physically sowan Ibu, ya. Ya bahwa itu kalau bisa yes, kalau enggak sekali lagi ruh itu semangat untuk memaafkan. Memang Ibu, saya bisa memahami itu tidak mudah ya untuk tidak sowan. Saya barusan punya problem sendiri, ibu saya di Rembang ya. Ketika malam takbir, kemudian takbir anaknya nggak ada yang pulang, itu kayak ngeblank begitu. Kayak ngeblank. Ngeblank itu besok ya, kayak ngelamun kosong begitu. Sehingga pembantu yang tak suruh menjaga di sana sampai berbes mili, ngesaaken ibu kok koyok wong kosong begitu, karena anaknya nggak ada yang ngumpul. Lebih parah lagi, mohon maaf, ibu saya sudah pendengarannya berkurang karena sudah puluhan tahun minum obat kanan darah tinggi kolesterol, sehingga nggak pernah dengar televisi menjelaskan tentang COVID-19. Sudah 4-5 kali, bukan 4-5 kali, sudah 3 hari kita menjelaskan itu nggak paham-paham. Itu juga sulit. Aduh, ya. Sementara maunya itu sudah tak ambil bawa ke Surabaya, sampai Surabaya mau minta ke Gresik, mau minta ke Malang, mau minta kemana-mana, tak jelaskan tentang PSBB, lockdown macam-macam.
Itu saya bisa memaklumi ibu, tetapi ibu harus menjadi penjaga ya keluarga untuk sekali lagi tidak ikut-ikutan keluar. Karena saya khawatir kalau the new normal ini terlalu dini, katanya kurvanya masih di atas, masih logaritmis ya, belum melandai, kok kemudian sudah sakarepmu ya, sudah terserah tadi, waduh, ini bisa betul-betul korbannya akan berantakan, akan banyak. Mestinya ya ada saatnya. Setuju the new normal, setuju. Tetapi saatnya, timingnya harus tepat ketika kurvanya sudah mulai melandai. Kalau kurvanya masih logaritmis naik turun kayak begini, kemudian dibiarkan terserah keluar, terserah kerja, tak kira imbuh meneh ya kira-kira. Ya mungkin para dokter kita yang bisa menjelaskan ketimbang saya. Mohon maaf, ngapunten. Oke, Ustaz. Oke, kalau gitu saya yang mau tanya, Ustaz. Assalamualaikum, boleh saya tanya, Pak? Oh ya, silakan. Kalau mau ada yang mau tanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, saya mau nanya. Kalau misalkan kita dalam satu keluarga, misalkan saudara ya, masing-masing udah punya keluarga sendiri juga. Dan kita terpisah oleh jarak ya, nggak dalam satu kota, nggak dalam satu wilayah. Terus kemudian pernah terjadi suatu perselisihan yang mungkin akibat dari fitnah, salah satu mungkin ada yang memfitnah dan fitnah itu membawa hubungan jadi tidak baik. Nah, kemudian sering dengan waktu, misalkan salah satu dari yang difitnah itu misalkan berusaha menyambung tali silaturahmi, misalkan dengan berusaha menelpon atau berusaha menanyakan kabar, tetapi orang yang termakan fitnah itu seolah-olah kayak masih punya rasa hasad atau rasa kurang suka dengan orang yang difitnah itu, padahal itu fitnah yang dia makan itu, tapi karena tidak mau mendengarkan klarifikasi dari pihak yang difitnah itu, mungkin dia kesel atau masih marah atau bagaimanapun, walaupun statusnya lebih tua ya yang menerima fitnah itu. Jadi yang difitnah itu yang lebih muda. Nah, misalkan yang lebih muda itu sudah berusaha menyambung silaturahmi dengan berusaha menelpon, tapi setiap ditelepon tuh misalkan dia ada apa? Ya cuma mau nanya kabar, udah kabar saya baik, kan gitu doang. Jadi dia itu kayak tidak mau berkomunikasi dengan pihak yang lebih muda, keluarga yang lebih muda. Nah, kalau seperti itu, yang muda sudah berusaha mengajak silaturahmi dan sudah berusaha waktu Lebaran pun juga berusaha mengucapkan selamat Lebaran dan taqabbalallahu minna wa minkum segala macam, tetapi tanggapannya masih dingin. Nah, itu kalau menurut Ustaz bagaimana sebaiknya gitu, sebagai pihak yang lebih muda, walaupun dia pihak yang difitnah ya, pihak yang kena fitnah itu, bagaimana sebaiknya udah berusaha menyambung silaturahmi tetapi tanggapannya tetap dingin dan padahal dia adalah korban yang difitnah gitu. Nah, itu bagaimana sebaiknya untuk pihak anggota keluarga yang lebih muda itu menghadapi keluarga yang lebih tua yang ya terkesan agak arogan atau merasa menang sendiri seperti itu. Makasih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira kewajiban Bu Maya sudah gugur, sudah terselesaikan ya. Tidak mempersoalkan melacak siapa salah, siapa paling bersalah, pokoknya tulus minta maaf, selesai. Soal kemudian di sana belum memaafkan, jangan panjangan tambah dosa baru, arogan gitu aja gak gelem, udah enggak, jangan ini tambah dosa lagi ya. Ya sudah, pokoknya udah minta maaf, kemudian diterima monggo, nggak diterima monggo, kewajiban panjenengan sudah lunas, sudah selesai ya. Bahkan kalau masih lagi ya tiap Lebaran kirim WA dengan kalimat yang panjang mendoakan, mohon maaf, tugas sudah selesai. Ya, soal di sana memberi maaf atau tidak itu kewajiban di sisi yang lebih senior tadi, bukan di sisi panjenengan. Ya, secara kewajiban sudah selesai. Meskipun sebetulnya secara ikhtiar belum, secara keluarga besar belum terselesaikan. Nah, barangkali bisa tanda petik meminjam mulut saudara tua atau siapa yang kira-kira suaranya lebih didengar oleh saudara yang senior tadi
ketimbang dari panjenengan yang mungkin lebih muda atau bahkan mungkin yang tertutup. Itu cara yang kedua. Tetapi yang penting secara kewajiban sudah terselesaikan. Pakatan, mohon maaf. Pak Esti? Ada satu lagi yang di chat Pak Hafi bertanya. Monggo silakan Pak Hafi. Di chatting. Atau mungkin Pak Hafi mau berkenan bersuara? Langsung bersuara aja Pak. Lanjut Ustaz. Pak Hafi. Hafi. Monggo Pak. Pak Hafi. Bacakan ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih suasana Id Mubarak. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Mohon pencerahannya. Nun sewu. Dulu istilahnya populer dalam tatanan berinteraksi dengan orang lain. Ada take and give. Mendapatkan dulu baru memberi. Artinya kita tidak akan memberikan apapun jika belum mendapatkan sesuatu. Atau apakah barangkali salah tafsir ya? Nah, tidak akan membantu orang lain jika orang lain belum memberikan sesuatu apapun kepada kita. Kadang bahkan dalam ibadah barangkali belum masuk kategori ikhlas. Dalam doa dan ibadah harus khusyuk dan berbuat kebaikan dulu, baru Allah akan membalas timbangan kebaikan hambanya dari arah yang tidak diduga. Mohon pencerahannya. Itu chat dari Pak Wafi. Baik. Langsung saja ya. Jadi perintahnya itu bukan membalas kebaikan orang, tetapi wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Kita diperintah oleh Allah. Jadi al-aslu fil amri lil wujub, wajib untuk berbuat baik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita semuanya. Diberi rezeki, keluarga yang baik, yang bahagia, paringi sehat, itu kama ahsanallahu ilaika, so wa ahsin. Ya. Ya saya Ar-Rahman itu ilal ihsan ya apa? Ingat ya. Tidak ada balasan kebaikan, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali dengan kebaikan. Jadi perintahnya tidak menunggu ya kebaikan orang membalas, enggak, tetapi diberi tidak diberi perintahnya wa ahsin, kita diberi oleh Allah, maka jadilah distributor kebaikan dari Allah. Justru jangan minta balas, jangan menunggu balas. Ada menarik wasiat perintah, bukan perintah sih, pesan dari almarhum bapak saya yang sering saya ceritakan di kajian Baitul Izzah barangkali. Pesannya begini, nak, sing kelak kamu hidup di mana saja, sing entengan tulung lian yole, ya, entengan tulung lian. Jangan perhitungan, nak, jangan transaksional. Ya, kalau kemudian orang yang kamu bantu dengan tenagamu, dengan pikiranmu, dengan danamu, nggak ngerti balas budi, nggak usah risau, nak. Allah nggak sari, Tuhan nggak tidur. Nanti Allah akan menggerakkan tangannya orang lain untuk menolong kamu. Jika orang lain nggak ada yang nolong kamu, nggak usah risau, nak. Tuhan nggak tidur. Nanti ada orang lain yang digerakkan tangannya oleh Allah untuk menolong anak cucumu. Dimudahkan sekolahnya, kuliahnya, dimudahkan jodohnya. Saya kira begitulah kira-kira. Nah, saya coba laksanakan dengan semampu saya. Ada orang minta tolong tak tulungi, ada orang minta nasihat tak nasihati, ada minta utang tak utangi, gak duit ya tak semayang. Ya, begitu ya. Alhamdulillah singkat cerita hidup saya terasa dimudahkan oleh Allah. Ya, anak 6, alhamdulillah anak 6 jadi orang semua. Nggak ada yang jadi orang-orangan, nggak ada yang jadi beban ya. Ketika butuh kuliah, ketika butuh kerja praktek, yang lain sulit, anak dimudahkan. Tempat prakteknya mudah, tempat kos-kosannya diberikan gratisan, kira-kira begitu. Ketika yang barat harus ke Eropa diberi tumpangan di rumahnya orang Jenewa. Kemudian ketika di Jepang juga dimudahkan untuk studinya, dimudahkan oleh Allah. Karir saya juga dimudahkan oleh Allah. Saya kira bukan karena kecerdasan intelektual, tetapi karena kecerdasan giving, ya, sosial, memberi tadi. Bukan memberi uang. Waktu itu saya jadi teknisi elektrik dengan gaji 152.000. Ya, saya bantu mekanik, nggak lama naik kepala bagian teknik.
Di Kabah Teknik saya entengan waktu longgar bantu bagian produksi, gak lama naik manajer produksi. Kemudian saya bantu bagian keuangan, finance, bagian penghematan produksi, naik menjadi direktur operasional. Ketika Japos cetak jarak jauh seluruh Indonesia, saya bantu cabang-cabang untuk relokasi mesin-mesinnya, transmitter, savernya, merawat mesin bagaimana, pokoknya memulai buat usaha percetakan. Selesai, saya nggak dapat apa-apa dan bukan bagian dari saya itu. Itu lain PT sudah. Ya, nggak berikan apa-apa, nggak berikan apa-apa. Ya, nggak lama naik lagi direktur utama Tembrina. Umur saya baru 31 tahun. Sampai di situ jabatan udah mentok. Tetapi dasar orang desa pesantren dididik untuk giving tadi, ketika kemudian ada tender KPU tahun 2004, Tembrina menang 160 miliar, saya bantu pabrik kertas Adi Prima, ikut lelang. Menang, nggak banyak 15 M. Saya kasihkan mereka. Nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang minta. Bos denger, udah ini aneh, bukan bagiannya kok bantu-bantu sister company. Dilalah direktur utama bermasalah. Nggak lama saya diangkat lagi, naik direktur utama Adi Prima. Rangkap lagi direktur utama JP Book. Rangkap lagi komisaris utama Power Plant. Belum lagi Indopos, belum lagi di Solo, belum lagi umur saya baru 41 tahun. Artinya karir yang saya tempuh dengan cepat, kemudahan itu bukan karena cerdas intelektual, tetapi sosial. Giving, memberi, membantu, nggak punya uang dengan tenaga, dengan pikiran, Allah tidak tidur, Allah gak sari, pemayyak mamithqala dzarratin khairayya. Terakhir saya kira saya tutup dengan ayat Allah terkait dengan tadi wa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wasiat almarhum bapak saya ternyata itu ayat Allah, ya. Barang siapa yang a'ta suka memberi, ya, Mas Pak Afi, bukan meminta, suka memberi. A'ta wattaqa karena takwa, bukan karena siapa-siapa. Ya, karena wa asin kama asanallahu ilaika. Kemudian yang berikutnya adalah bersedekah bil husna, yakin akan adanya balasan dari Allah. Jangan sampai nggak yakin. Berharaplah hanya kepada Allah, jangan berharap balasan kepada orang yang kau beri, niscaya kau akan kecewa. Sekali lagi, kalau Anda berharap pada orang, bersiaplah untuk menjadi orang kecewa. Hanya berharap pada Allah, iya karena berdua, iya karena stain, maka Masanu yassiruhu lil yusro. Sak tekliwere hidup panjenengan akan diewangi, dibantu oleh Allah. Be with Allah, Allah will protect you. Ya, karir mudah, bisnis mudah, ngopeni anak-anak ya, selesai semua. Begitulah janji Allah, bukan janji saya. Begitu. Host Pak Mangesti, saya kira cukup ya. Sudah lewat 20 menit. Mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ustaz atas pencerahannya. Luar biasa. Tadi hampir 90 orang tadi, tinggal 87 ini. Pesertanya juga banyak. Sampai 100 Ustaz. Tadi 100 dan ada di waiting room masih ada beberapa. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita akhiri kajian kita pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Mari kita doa tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon izin. Mohon maaf. Ya, Ustaz. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kajian berikutnya adalah besok hari Ahad, kajian jam 9 oleh Ustadz Agus Purwanto. Beliau ini S1, S2-nya di ITB, S2 dan S3-nya di Universitas Hiroshima. Jadi dia memang ahli fisika. Dia dosen fisika dan direktur pasca fisika di ITS. Ya, oke. Itu Bapak Ibu, monggo sampai ketemu besok pagi jam 9. Jam 9 Ahad besok pagi tanggal 31. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga ilmu kita barokah dan manfaat.
Fiddin, Fidunya wal akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. La ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil adzim. Ku buka jendela pagi di udara yang letih, deru geram nyanyian zaman. Bersama berjuta wajah ku arungi mimpi hari, halalkan segala cara untuk hidup ini. Nafsu jiwa yang membuncah menutupi mata hati, seperti terlupa bahwa nafas kan terhenti. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahaladzim. Jendela pagi dan dosa pun menghampiri, suara